Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Safira. Saya berasal dari Universitas Medan Area. Saya di sini mau menjelaskan apa itu fenomena ekonomi mikro di masyarakat dan impact-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu fenomena ekonomi mikro di masyarakat dan dampak impact-nya. Jadi sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi mikro itu sendiri. Saya buat ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen dalam membuat keputusan ekonomi, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga pasar. Nah, jadi sebagai contoh kita buat kalau kita membeli barang, kita sebagai konsumen akan mempertimbangkan harga, kualitas, dan kebutuhan kita. Sedangkan kalau kita jadi pedagang atau di perusahaan-perusahaan, kita akan mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang kita inginkan. Semua keputusan ini saling mempengaruhi di pasar yang kecil. Itulah yang kita pelajari di ekonomi mikro itu. Oke, masuk lagi kita ke dalam konsep utama dalam ekonomi mikro. Konsep utama dalam ekonomi mikro itu yang saya buat adalah permintaan dan penawaran, konsumen dan produsen. Yang ketiga itu ada elastisitas. Jadi artinya permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dengan harga tertentu, atau semakin murah harga barang, biasanya permintaan juga akan lebih tinggi. Sedangkan penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia untuk dijual oleh produsen dengan harga tertentu. Semakin tinggi harga, biasanya penawaran juga meningkat. Selanjutnya masuk ke fenomena ekonomi mikro di masyarakat. Nah, jadi fenomenanya itu bisa diartikan adalah sebagai kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keputusan ekonomi individu, rumah tangga, atau perusahaan. Fenomena ini biasanya terlihat dari bagaimana orang yang berinteraksi di pasar-pasar, seperti saat membeli barang atau menjual barang, atau juga menentukan harga barang. Beberapa contoh yang saya buat yang sering terjadi, yang pertama itu adalah kenaikan harga barang pokok, yang kedua perubahan preferensi konsumen, yang ketiga persaingan usaha di pasar, yang keempat adalah fluktuasi pasokan dan permintaan, yang kelima pengaruh kebijakan pemerintah. Masuk ke fenomena sebagai contohnya fluktuasi pasokan dan permintaan. Nah, jadi fluktuasi pasokan dan permintaan itu adalah perubahan yang sering terjadi di dalam jumlah barang atau jasa yang tersedia atau pasokan, atau juga jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, atau itu di permintaan di pasar. Ketika pasokan atau perubahan berubah, biasanya harga barang itu juga ikut berubah. Sebagai contoh, krisis energi dan kelangkaan barang. Contohnya fenomena ketika ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, seperti kelangkaan chip semiconductor untuk kenaikan dan harga energi. Dampak yang diterima oleh masyarakat itu ada di konsumen dan produsen. Kalau di konsumennya, harga barang dan jasa meningkat karena biaya produksi yang lebih tinggi dan mengurangi daya beli. Ya, terus di produsennya, keterbatasan pasokan dapat mengganggu rantai pasokan, menyebabkan kenaikan harga barang menaik. Oke, lanjut. Sebagai contoh yang kedua, saya membuat fenomena pengaruh kebijakan di dalam pemerintah. Jadi di dalam pemerintah ini banyak perubahan yang terjadi di masyarakat akibat keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah ini berupa aturan, peraturan, dan program-program yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan lainnya yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah juga bisa memiliki dampak yang besar, dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan sehari-hari. Saya buat contohnya adalah
pengenaan pajak dan subsidi. Fenomenanya, pemerintah menggunakan pajak pada barang tertentu, contohnya ya seperti rokok atau minuman manis, untuk mengurangi konsumsi atau memberikan subsidi pada barang-barang tertentu untuk menstabilkan harga. Dampak yang dapat pada masyarakat itu ada dua juga. Yang pertama di konsumen. Apa dia? Harga barang yang dikenakan pajak akan naik atau konsumsi barang yang disubsidikan lebih baik terjangkau. Dampak yang terjadi di produsen ialah perusahaan yang memproduksi barang yang dikenakan pajak mungkin akan mengalami penurunan penjualan, sedangkan yang diterima subsidi dapat mengurangi biaya produksi. Selanjutnya itu adalah dampak fenomena ekonomi mikro pada masyarakat. Yang pertama itu kenaikan harga, biasanya meningkatnya biaya hidup yang mengurangi kesejahteraan konsumen, terutama di rumah tangga dan penghasilan yang rendah. Yang kedua itu ada persaingan pasar, yaitu membantu menurunkan harga tetapi bisa menyebabkan perusahaan kecil kesulitan. Yang ketiga itu kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi atau meningkatkan ketimpangan sosial melalui pengaruh harga dan subsidi. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dari semua materi info di atas, yaitu yang pertama itu adalah fenomena ekonomi mikro itu berkaitan dengan segala kejadian yang di tingkat individu, rumah tangga ataupun perusahaan yang mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi setiap hari. Jadi misalnya saat harga naik karena pasokan berkurang atau permintaan meningkat, kita sebagai konsumen akan lebih merasa terbebani. Sebaliknya juga jika harga barang turun atau ada kebijakan yang meningkat, pendapatan masyarakat juga bisa memanfaatkannya. Sebagai kesimpulannya, kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyeimbangkan dampak negatif dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian sudah presentasi dari saya. Semoga dapat dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.